Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda terkait sebuah cara bagaimana menganalisis wacana. Perlu Anda ketahui bahwasanya istilah analisis wacana pertama kali muncul pada tahun 1952. Ini dikemukakan oleh seorang tokoh linguistik, Selling S. Harris, yang pada saat itu dengan kegiatannya dia ingin mencari kaidah-kaidah bahasa yang ingin digeneralisasikan sebagai sebuah teori linguistik yang bisa dipakai untuk para penutur bahasa lain ataupun untuk penutur bahasa itu sendiri sebagai sebuah teori yang bisa dipelajari dan bisa diterapkan. Untuk kita sebagai mahasiswa atau ahli bahasa, secara sederhana kita bisa memahami bahwa analisis wacana itu merupakan sebuah kajian terhadap satuan bahasa yang lebih besar di atas sebuah kalimat. Nah, satuan bahasa di atas kalimat itu bisa berupa paragraf, atau bisa berupa pidato, bisa berupa ceramah, bisa berupa cerita, atau bisa berupa sebuah esai. Jadi para analis wacana itu dalam mengkaji wacana, dalam melakukan kegiatannya itu dia ingin mencari tautan-tautan atau kaitan-kaitan yang terjalin antara kalimat per kalimat dalam tuturan tersebut, dalam paragraf tersebut, dalam esai tersebut. Apa makna yang terjalin, yang terbentuk oleh kalimat-kalimat itu? Itu yang dicari oleh para analis wacana. Jadi kaitan yang terbentuk atau yang dihasilkan antara kalimat per kalimat. Namun demikian, beberapa atau banyak daripada analis wacana itu dalam mengkaji wacana, dalam menganalisis wacana, itu mengkaitkan wacana tersebut dengan konteks yang lebih besar. Artinya lebih dari sekedar makna yang tersirat di balik kaitan-kaitan atau hubungan-hubungan yang terjadi antar kalimat itu. Tapi beberapa ahli bahasa, beberapa analis itu mengkaitkan makna atau wacana tersebut dengan konteks yang lebih besar, yang meliputinya, yang melingkupinya. Untuk Anda sebagai pemula dalam menganalisis wacana, piranti atau alat yang perlu Anda persiapkan adalah ada 8. Yang pertama adalah konteks situasi. Yang dimaksud adalah bahwa sebuah wacana itu tidak lepas dari konteks yang mewadahinya. Piranti yang kedua adalah prinsip interpretasi lokal dan prinsip interpretasi analogi. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah prinsip interpretasi lokal adalah prinsip interpretasi yang berdasarkan konteks. Konteks yang dimaksud bisa berbentuk linguistik dan bisa berbentuk non-linguistik. Yang berbentuk non-linguistik itu bisa berupa konteks tempat di mana tuturan itu mengarah, atau waktu di mana tuturan itu terjadi. Kemudian yang dimaksud dengan prinsip interpretasi analogi adalah prinsip interpretasi berdasarkan pengalaman sebelumnya yang sejenis, yang serupa. Bisa berupa peristiwa yang belum diwacanakan, artinya belum dituturkan, belum dituliskan, atau peristiwa yang memang sudah dituliskan atau diwacanakan. Kemudian yang ketiga adalah deiksis. Alat ketiga dalam menganalisis wacana adalah deiksis. Artinya bahwa yang bisa dijadikan pegangan. Artinya kita bisa mengkaji wacana itu dari sisi penggunaan bahasa yang digunakan oleh pembuat wacana, penulis ataupun penutur. Ya, gaya bahasa, ciri khasnya seperti apa, itu bisa mempengaruhi makna yang akan dihasilkan dalam analisis wacana. Jadi deiksis itu terkait dengan ciri khas dan gaya bahasa yang digunakan oleh penutur atau penulis wacana. Yang berikutnya, yang keempat adalah
implikatur. Apa yang dimaksud dengan implikatur? Implikatur adalah makna yang tersirat di sebalik tuturan yang diucapkan. Artinya maksud yang diinginkan, yang dimiliki oleh si pembuat wacana itu ada di balik bahasa yang memang tidak diungkapkan secara lugas. Jadi ini perlu dicari maknanya. Dan itu menjadi alat yang keempat untuk hal yang perlu kita persiapkan dalam menganalisis wacana. Kemudian yang kelima adalah praanggapan atau presumsi atau asumsi. Ini bisa kita lihat bahwa umpamanya dilihat dari judul atau mungkin gaya bahasa yang digunakan atau mungkin peristiwa yang dimana wacana itu muncul. Itu kita bisa muncul asumsi dalam diri kita untuk bisa kita gunakan sebagai pemahaman awal untuk menganalisis wacana. Ini penting agar supaya ada arah dalam kita melakukan analisis wacana. Yang keenam, alat keenam adalah inferensi. Inferensi itu adalah kesimpulan. Hasil dari pembacaan terhadap suatu teks atau pendengaran terhadap suatu tuturan, hasilnya adalah inferensi. Kita memiliki kesimpulan sendiri dalam diri kita untuk pemahaman kita sendiri, atau mungkin pemahaman ini kita share, kita bagi kepada orang lain. Nah, itulah yang menjadi hasil di antara yang menjadi hasil daripada analisis wacana kita. Yang ketujuh, alat ketujuh dalam menganalisis wacana adalah referensi. Yang dimaksud adalah dalam menganalisis wacana, kita bisa menggunakan wacana-wacana yang sejenis yang bisa kita pakai untuk memaknai wacana yang sedang kita analisis, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang serupa atau yang mirip-mirip, yang sedikit banyak sudah kita tahu maknanya atau kesimpulan di balik peristiwa itu kita juga bisa gunakan sebagai alat untuk kita bisa menganalisis sebuah wacana. Dan yang terakhir, alat atau piranti yang harus dipersiapkan oleh seorang pemula dalam menganalisis wacana adalah pengetahuan yang luas tentang dunia ini. Jadi dalam menganalisis wacana itu diperlukan ya memang kecerdasan yang bagus, pengetahuan yang banyak, dan wawasan yang luas terkait kehidupan dan dunia ini. Ini penting agar supaya hasil yang diproduksi itu bagus dan diterima masyarakat dan ya tentu menarik. Jadi sekali lagi perlu saya tegaskan kembali bahwa menganalisis wacana itu artinya menginterpretasi makna dari sebuah wacana yang ada, yang kita analisis, di mana interpretasi makna itu harus dibingkai dalam konteks yang mewadahinya. Jadi dalam menginterpretasi makna ini kita harus tetap melibatkan konteks. Jangan konteks itu tidak dilibatkan, karena nanti bisa jadi akan bias. Bisa jadi maksud yang diinginkan oleh si penutur itu akan sangat jauh dengan hasil atau maksud yang kita ungkapkan. Nah, terkait konteks itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua. Yang pertama adalah konteks linguistik, artinya bahasa yang menjadi bangunan daripada wacana tersebut. Yang kedua adalah konteks etnografi, artinya budaya, adat, ataupun kebiasaan di mana wacana itu muncul yang membingkai daripada wacana tersebut. Nah, sebagai hasil daripada analisis wacana itu adalah makna.
Makna yang dihasilkan dari sebuah analisis wacana itu bisa berbentuk 4. Yang pertama adalah translation atau penerjemahan. Ini bisa dilakukan untuk sebuah wacana yang mungkin bukan bahasa kita. Nah, hasil yang diproduksi daripada analis wacana jenis ini adalah berbentuk translasi atau penerjemahan. Tentu dalam menerjemahkan ini diperlukan kemampuan atau keahlian bahasa dari wacana yang dikaji itu dengan memang kemampuan atau pengetahuan bahasa kita sendiri. Artinya hasilnya bisa berupa dari bahasa yang dikaji ke dalam bahasa kita, atau dari bahasa kita ke dalam bahasa yang dikaji. Makna berikutnya yang dihasilkan dari analisis wacana adalah interpretation atau penafsiran. Ini tentu dikembalikan kepada haknya si penganalis untuk memberikan makna kepada wacana yang dianalisis. Nah, ini tentu bisa seluas-luasnya ya, mungkin bisa jadi bias juga. Yang jelas salah satu makna yang dihasilkan dari analisis wacana itu adalah bisa berbentuk interpretation atau penafsiran. Yang ketiga, makna yang dihasilkan dari sebuah analisis wacana adalah ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu adalah hasil pemikiran kita, jadi refleksi dari sebuah pembacaan atau pendengaran terhadap sebuah wacana tutur maupun wacana tulis. Kemudian kita melakukan sebuah pemikiran yang mendalam, dan hasilnya adalah pemikiran kita yang terefleksi daripada wacana tersebut. Dan yang terakhir adalah meaning. Yang dimaksud adalah hasil daripada gabungan antara olah indrawi, jadi panca indera kita dalam menganalisis wacana itu terlibat di dalamnya, kemudian olah pikir, jadi kita mencurahkan sepenuhnya, sekuatnya dalam menganalisis, memahami wacana tersebut. Dan yang ketiga adalah olah rasa, jadi kita menggunakan psikologi kita untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menghasilkan makna yang didapat dari menganalisis wacana tersebut. Jadi meaning ini lebih bersifat kompleks, lebih bersifat banyak pertimbangan, bukan cuma pikiran tapi juga perasaan. Tentu juga karena memang kita terlibat langsung di dalamnya, artinya indrawi kita itu terlibat penuh. Nah, sebagai penutup, Anda perlu saya yakinkan bahwa kegiatan menganalisis wacana ini sangat penting. Pentingnya kenapa? Ini harus Anda tahu manfaatnya. Bahwa menganalisis wacana, kegiatan menganalisis wacana itu sangat bermanfaat untuk dua hal. Pertama, memahami hakikat bahasa, bahwa pada akhirnya kita akan merasa takjub kepada pencipta kita, dan juga pencipta bahasa itu sendiri. Ya Allah, Engkau luar biasa dalam menciptakan bahasa, karena dengan bahasa itu manusia bisa melakukan banyak hal dan bisa mengungkapkan banyak hal. Dan yang kedua adalah memahami proses belajar bahasa dan perilaku bahasa. Jadi dengan analisis wacana ini mempermudah dan lebih meningkatkan kita dalam pengetahuan kita terhadap bahasa, dalam rangka mengkaji bahasa tersebut, dan juga kita bisa memahami hakikat perilaku manusia ketika berbahasa, termasuk ya perilaku keseharian mereka sendiri, manusia sendiri, yang tercermin daripada bahasa yang mereka gunakan. Demikian cara
menganalisis wacana yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga ini bermanfaat, dan akhirnya saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.